Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan contoh soal tekanan vertikal menggunakan cara beban titik ekivalen dari sudut pondasi. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada suara yang kurang jelas dikarenakan saya sedang sakit tenggorokan. Mohon dimaafkan. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jika yang kemarin kita bahas dari pusat pondasi, sekarang kita akan bahasnya dari sudut pondasi. Pondasi tetap kita bagi menjadi 4 agar kita bisa menentukan pusat-pusat dari setiap persegi yang kecil-kecil. Boleh tetap kita beri nama seperti yang kemarin, berarti A, B, C, D, E, F, G, H, begitu ya teman-teman. Jadi ada 4 persegi kecil bernama A, E, O, H, H, O, F, B, OGCF, dan EDGO. Masing-masing persegi kecil ini memiliki titik pusat bernama titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Sampai pada tahap ini masih sama dengan bagian A kemarin. Yang membedakan adalah jika R kemarin adalah jarak dari titik pusat O ke masing-masing titik pusat 1, 2, 3, 4. Kalau untuk yang sekarang kita harus pilih salah satu sudut yang ada di pondasi kita. Boleh sudut A, B, C, atau D. Di sini saya akan mencontohkannya dari titik A. Tapi nanti hasilnya akan tetap sama ya teman-teman kalau akan dicoba pakai sudut B, C, dan D. Maka dari itu sekarang panjang R itu adalah A1, kemudian A2, A3, dan A4. Untuk memudahkan perhitungan, kita pisahkan dulu persegi-persegi kecilnya. Di sini kita akan mulai dari persegi AEOH. Dan yang akan kita cari adalah panjangnya R, yakni A1. Masih sama, untuk mencari R itu adalah menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring itu merupakan akar kuadrat dari penjumlahan kedua sisi lainnya dikuadratkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau cari A1 itu kita harus punya dulu sisi yang mendatar. Kalau sisi yang mendatarkan itu berarti cuma setengah meter ya. Kemudian yang tegak lurus ini atau yang berdiri ini panjangnya 1. Berarti kalau dijumlahkan adalah 1 kuadrat tambah setengah kuadrat sama seperti yang A kemarin. Maka hasilnya adalah 1,118 meter. Lanjut ke yang kedua. Dari titik A ke titik 2, A2. Maka di sini kalau dari yang mendatar itu panjangnya adalah 1,5 meter. Ya. Nah, yang berdiri ini panjangnya 1 meter. Bagi yang belum tahu kenapa kok bisa 1,5 meter atau 1 meter, ayo coba dipikir lagi. Kemarin ukuran pondasi kita itu kan 2 kali 4 ya. Berarti A sampai B itu 2 meter. A sampai D 4 meter kemarin dilihat lagi. Jadi sekarang kalau yang bawah itu maka panjangnya adalah 1,5 meter. Dan yang berdiri itu 1 meter. Rumusnya tetap sama, pakai Pythagoras, berarti 1,5 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya diakarkan. Hasilnya adalah 1,803 meter. Lanjut ke A3. Berarti sekarang dari A ke titik 3, berarti ini besar ya, paling besar. Yang mendatar ini adalah panjangnya 1,5, kemudian yang berdiri ini panjangnya 3. Berarti kan 1,5 kuadrat ditambah 3 kuadrat, boleh dibalik ya. Hasilnya diakarkan adalah 3,354 meter. Yang terakhir adalah jarak A4. Kalau A4 berarti mendatarnya adalah 0,5, yang tegak adalah 3 meter, berarti 3 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat. Hasilnya diakarkan sama dengan 3,041 meter. Nanti boleh dicek lagi ya, siapa tahu saya salah menghitungnya.
Jika sudah didapatkan nilai-nilai R-nya, nah sekarang tujuan kita mencari nilai R kan untuk melihat tabel 7.2 ya, untuk mencari nilai KB. Sedangkan nilai KB sendiri bisa didapatkan dari pembagian R per Z. Maka sekarang harus kita hitung lagi. R1 per Z sama dengan 0,2236. Kemudian R2 per Z sama dengan 0,3606. Itu dari mana? Dari yang tadi ya, R1 tadi adalah jarak A1, R2 adalah jarak A2, R3 jarak A3, dan R4 adalah jarak A4. Z-nya itu berapa? Z-nya kata soal adalah 5 meter. Jadi silakan dibagi masing-masing. Kalau hasilnya sudah ada, kita lihat ke tabel 7.2 dari R per Z yang sudah kita miliki. Silakan dicocokkan. Dari yang pertama tadi, R per Z-nya yang pertama 0,22 ya. KB-nya adalah 0,4242. Yang kedua, R per Z kedua adalah 0,36. Berarti KB-nya adalah 0,3521. R per Z yang ketiga adalah 0,67. Berarti KB-nya adalah 0,1889. R per Z yang keempat 0,6082, maka KB-nya adalah 0,2165. Jika sudah selesai, maka kita masukkan ke rumus tekanan vertikal, yakni sigma KB dikalikan Q per Z kuadrat. Kenapa kok nggak pakai 4 KB seperti yang di pusat? Karena nilai KB-nya tidak sama. Kalau di pusat kan R-nya pasti sama semua ya, maka satu nilai KB dikalikan 4. Tapi kalau di sudut, karena kita R-nya beda-beda, maka KB-nya juga berbeda-beda pula. Maka caranya adalah KB-nya semuanya dijumlahkan, dikalikan dengan Q per Z kuadrat. Q-nya itu sama, perhitungannya seperti yang di A kemarin ya, silahkan dilihat lagi. Per Z kuadrat 5 kuadrat sama dengan 0,7460 ton per meter kuadrat. Mungkin ini teman-teman perhitungan mengenai beban vertikal menggunakan cara beban titik ekivalen. Untuk yang part selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis Westergaard. Terima kasih.